Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang inventory. Sebelum kita melakukan praktikum, kita simpan terlebih dahulu template-nya. Kita klik file, kemudian download Microsoft Excel, kemudian di klik save. Oke. Kemudian dapat dibuka filenya. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua akan kami jelaskan apa itu barang dan apa itu inventaris. Ini adalah inventaris. Inventaris itu menunjukkan setiap item. Jadi kalau misalnya di sini ada 100 mobil, berarti inventarisnya ada 100. Kemudian apa yang dimaksud dengan barang? Barang itu yang mobilnya, misalnya SUV atau mungkin sedan dan seterusnya, itu adalah barang. Sedangkan per item-itemnya yang setiap mobil ada plat nomornya itu dinamakan dengan inventaris. Jadi itu adalah beda antara barang dan inventaris. Kemudian selain itu juga ada istilahnya set. Satu set itu merupakan kumpulan dari inventaris yang terkumpul dalam satu kesatuan, dinamakan dengan set. Tapi untuk praktikum kali ini kita tidak akan membahas tentang set. Kita cukup sampai inventaris saja. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, setiap item kita beri kode, baik nanti di barang, di inventaris, kemudian nanti di rekanan, itu semua menggunakan kode. Kita buat simpel saja, misalnya untuk barang menggunakan B depannya, kemudian nomor urut, kemudian inventaris nanti pakai I nomor urut, kemudian rekanan pakai R nomor urut. Kemudian sebelum itu kita harus memastikan bahwa yang kita input itu sesuai atau sama. Jadi kalau misalnya di sini menggunakan 0 B001, maka nanti ketika dipanggil di tempat lain juga harus B001. Jangan sampai menggunakan B001 atau B00L atau B00I. Jadi meskipun mungkin nanti bentuknya sama, tapi karena yang ini B0001, kemudian ini B00L, B00I kapital, maka ini semua beda. Komputer tidak memperhatikan bentuknya sama atau tidak, tapi karakter yang digunakan apa. Oleh karena itu sebaiknya menggunakan karakter atau tipe huruf yang memang bentuk setiap hurufnya benar-benar berbeda, terutama 0 dan O, kemudian 1, L dan I kapital. Itu biasanya yang sering sama. Jadi harus dipastikan untuk kodenya konsisten. Kemudian yang berikutnya formatnya juga harus sama. Jadi misalnya kita klik kanan, kemudian format cell. Ketika di sini menggunakan number, maka yang di sini nanti juga menggunakan number general. Karena kalau beda nanti ketika digunakan untuk referensi tidak bisa. Oke. Yang berikutnya, yang pertama
kita akan memasukkan nama barang yang diambil dari sheet barang. Ini saya berikan di sampingnya supaya bisa terlihat. Kita isi secara manual dulu. Misalnya kita mau masukkan nama barang, maka kalau kita sudah hafal pengkodeannya, maka kita tinggal melihat ke kode barangnya. Misalnya kita mau memberikan nama barang di C2, kita beri warna kuning. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek nama headernya. Karena di sini nama barang, maka kode yang digunakan bukan kode inventaris tapi kode barang. Misalnya kita beri warna hijau. Nah, kode barang itu berarti ada di sini. Di sana B1, B2, B3, B4, B5 dan seterusnya sampai mungkin sampai 1000, 10.000 gitu ya. Tapi untuk praktikum ini cukup sedikit saja biar tidak terlalu banyak. Sehingga nanti di sini kita lihat B001 nama barangnya timbangan elektrik. Sehingga nanti di sini kalau misalnya manual akan diisi dengan timbangan elektrik. Ini juga sama, ini sama timbangan elektrik. Kemudian B002 nanti kalau manual akan diisi dengan labu Erlenmeyer. Ini juga sama. Kemudian B004 nanti mikroskop binokular. Kemudian ini sentrifuge. Yaitu secara manual. Ini manual ini penting karena untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau manualnya saja nggak tahu, maka nanti akan sulit ketika mengimplementasikan formula. Jadi praktikum kali ini lebih menekankan ke pemahaman. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang tidak paham bisa ditanyakan, atau nanti bisa diulang-ulang videonya sampai paham. Tujuannya bukan supaya hasilnya itu sama dengan yang ada di petunjuk, tidak cuma itu, tapi nanti sampai paham.